warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Ada yang tidak turun hari ini? Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kakak minta untuk semuanya jangan ada yang bercanda lagi dan berbicara sama temannya. Fokus pikiran kalian terhadap pelajaran kita, karena kita ini sudah memasuki jam belajar. Bisa dimengerti? Hari ini kita belajar menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kemarin kayaknya kita udah mempelajari sedikit tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ada yang ingat apa itu sholat, apa itu zikir? Oke, ada yang ingat? Boleh angkat tangan. Ada. Apa itu sholat dan apa itu zikir? Ada yang ingat? Oke, nice. Salat dan zikir. Salat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, artinya salat itu, silakan masuk. Oke. Perhatikan. Salat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan. Artinya, sholat itu ada beberapa gerakan dan bacaan. Yang biasa kita lakukan di sholat itu dalam satu hari ada berapa? Apa aja? Oke, betul. Nah, di dalam sholat itu pasti ada bacaan dan gerakan. Nah, itulah sholat. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah sholat. Zikir adalah bagian dari sholat, yakni ketika sholat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu adalah zikir. Apa bacaan dalam sholat? Fatihah, surah pendek. Nah, itu adalah bacaan, itu adalah zikir. Bacaan kita mengingat Allah. Allahu Akbar, takbir, tasbih juga ada di sana. Nah, di sana adalah bacaan-bacaan atau zikir kita kepada Allah. Nah, apabila orang sholat, otomatis dia juga berzikir. Bisa dimengerti? Lanjut. Dalil sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini ada dalil. Orang yang mengerjakan sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholat itu mencegah kita, mencegah atas perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, maka dari itu untuk kita menangkal atau menjauhi perbuatan yang keji atau yang tercela, maka dari itu kita dianjurkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, karena sholat menghindarkan atau mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dalilnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Semuanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, apabila kita sholat dalam satu hari waktu, sholat kita benar, khusyuk, menghadap Allah dengan bacaan-bacaan yang khusyuk, maka sholat kita itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu semuanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Atau nah, apabila kalian menginginkan dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu tahun, dalam satu bulan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, maka kalian harus mengerjakan sholat. Karena sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, dari Quran surah Al-Ankabut ayat 45 sangatlah jelas bahwa orang yang mendirikan sholat akan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Keji menurut bahasa artinya perbuatan atau kejahatan yang menimbulkan aib besar. Nah, itu perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah, keji ialah suatu perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti
berbohong, itu adalah perbuatan-perbuatan keji. Nah, apabila kalian mengerjakan sholat, insya Allah kalian terhindar dari perbuatan keji tersebut. Lanjut. Dalil zikir untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama tadi itu adalah dalil apa? Yang pertama tadi dalil apa? Dalil sholat. Nah, yang kedua adalah dalil zikir. Yang mana dan sini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, dzkurullah, berzikirlah kalian. Dzikran katsira, zikir yang banyak. Nah, di dalam dalil ini Allah memerintahkan kita untuk berbanyak zikir kepada beliau, untuk berbanyak zikir kita dalam sehari-hari. Arti zikir tadi apa? Mengingat Allah, betul. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat beliau. Dengan apa kita mengingat beliau? Dengan kita berzikir, mengerjakan sholat, bersolawat, bertasbih. Pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Nah, itu dinamakan fokus atau khusyuk. Nah, apabila kalian mengerjakan sholat, tentunya kalian harus khusyuk. Tentunya kalian harus fokus. Di situ kalian akan mendapatkan yang pertama tadi, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, hakikat zikir apa? Berzikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Nah, apabila kalian hati tidak tenang, pikiran gundah, banyak soal dari sekolah atau dari mana, perbanyaklah zikir. Perbanyak zikir. Zikir itu bisa menenangkan pikiran. Sholawat itu bisa menenangkan jiwa. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat beliau. Dan apa? Dengan kita perbanyak berzikir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti? Yang di samping bisa dimengerti? Itu siapa namanya? Apa tadi zikir? Halo. Bisa lihat Bapak ke sini? Ya, kakak minta perhatikan karena ini waktu jam belajar kalian. Oke? Baik, lanjut. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, ini keuntungan orang salat. Salat untuk meraih ketakwaan. Apabila kita menjalankan salat atau mendirikan salat, ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Dan menghindari perilaku tercela. Orang yang sering mengerjakan sholat, orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang tidak melalaikan sholat, dia terhindar dari perilaku tercela. Perilakunya baik, akhlaknya baik. Itulah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Yang pertama, hadir hati Allah menciptakan dunia dan sisinya termasuk kita. Bisa dimengerti? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti ngerti semua ya? Yang nomor 2, khauf, yakni merasa takut kepada Allah. Nah, orang yang mengerjakan sholat, orang yang selalu mendirikan sholat, tertanam dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Lalu dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah dan dia menjalankan perintah-perintah Allah. Nomor 3, raja yang selalu berharap kepada Allah untuk memohon pertolongannya. Nah, kita memohon pertolongan kepada Allah hanya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita dalam segi apapun. Sampai di sini bisa mengerti? Apa itu dari sholat? Betul, sholat adalah ibadah kita kepada Allah, zikir. Betul. Nah, ketika kita sholat, otomatis juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut. Keutamaan sholat 5 waktu. Apa aja keutamaan kita mengerjakan sholat 5 waktu? Apa aja hadiah dari Allah untuk kita mengerjakan sholat 5 waktu? Allah, betul.
Allah menjaga bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, menjaga dari mara bahaya, menjaga dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur dan akan dijauhkan dari api neraka. Nah, orang yang sering mengerjakan sholat dan orang yang mendirikan sholat, orang yang tidak meninggalkan sholat, misalnya dia terhindar dari siksa kubur dan dia terhindar dari siksa api neraka, artinya dia akan masuk surga. Itulah orang-orang yang mendirikan sholat dan itulah orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Bisa dimengerti? Masih banyak keutamaan sholat yang tidak dibahas di sini. Intinya, sholat itu adalah tiang agama kita. Apabila kita tidak sholat, maka tiang itu akan runtuh. Rumah tanpa tiang tidak bisa berdiri kokoh. Nah, maka dari itu kita harus mendirikan sholat agar tiang iman kita semakin tebal. Sini ada kakak mencontohkan. Rukun iman ada berapa? Apa aja? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam dulu. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama ada. Nah, yang pertama syahadat. Nah, oke. Kita anggap saja ini adalah sebagai iman kita, agama kita. Betul. Dan ini adalah rukun Islam kita, ada 5. Perhatikan, ini adalah rukun Islam, ada 5 tadi kan? Ini adalah iman kita. Yang pertama apa? Syahadat. Apabila orang tidak bersyahadat, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Apabila orang tidak naik haji, imannya masih terpegang kokoh. Karena yang bisa naik haji itu ada orang-orang yang mampu saja. Betul? Yang apa tadi apa? Zakat. Nah, zakat itu juga bisa diberikan hanya orang-orang yang mampu. Apabila tidak mampu, kita tidak bisa mengeluarkan zakat. Boleh jadi kita yang menerima zakat. Agama masih terpegang kokoh. Yang ketiga apa? Puasa. Nah, apabila kita tidak mengerjakan puasa, Islam agama kita masih terpegang kokoh. Yang kedua tadi apa? Sholat. Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan iman kita, apa yang terjadi dengan agama kita apabila kita meninggalkan sholat. Nah, maka jatuhlah iman seseorang. Maka dari itu kunci dari segalanya adalah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat kalau tiang agama kalian kokoh. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Udah serat ya? Nah, mungkin sampai di sini yang dari kakak sampaikan. Sebelum kakak tutup, ada yang mau dipertanyakan tentang sholat dan zikir? Nggak ada. Berarti paham semua ya? Nah, jadi sekian banyak yang kakak sampaikan tadi. Intinya adalah sholat dan zikir itu diingat kepada Allah atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, siswa-siswi semuanya jangan pernah meninggalkan sholat, sengaja ataupun tidak sengaja, jangan pernah. Tanamkan dalam diri kalian dari sekarang bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi kita umat manusia. Bisa dimengerti? Oke. Sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.